Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi akademik percakapan praktek kucing. Pada kegiatan awal pra-supervisi, observer menanyakan kepada coach tentang rubrik penilaian percakapan, menanyakan kompetensi kucing apa yang dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik untuk diobservasi, dan tidak lupa menanyakan ketercapaian indikator dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Pada proses supervisi akademik praktek kucing, observers mencatat apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar pada proses percakapan coaching yang dilakukan oleh coach dan juga coachee, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Selanjutnya, tahap pasca supervisi. Pengamat akan menanyakan kompetensi yang sudah dikembangkan maupun kompetensi yang akan dilaksanakan atau dikembangkan di kemudian berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Sekarang kegiatannya yaitu kegiatan coaching atau supervisi akademik yang di dalamnya ada coachingnya. Jadi di sini saya adalah sebagai observer, yaitu Ektinus Aki Widodo, dan Bapak Sutikno sebagai coach dan Bapak Mukandar adalah sebagai coachee. Nah, kami bertiga di sini akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta, dan alangkah baiknya apabila kita awali proses supervisi akademik dengan proses coaching ini dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja. Selamat siang Bapak Sutikno. Ya, selamat siang juga Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia tentunya Pak ya. Pertemuan kali ini sesuai dengan kesepakatan kita ya Pak Sutikno. Ya. Kita kan akan mengadakan suatu praktek coaching untuk siang hari ini. Sebelum dimulai, saya akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan rubrik kompetensi dalam percakapan coaching hari ini. Siap Bapak Sutikno? Siap Bapak. Ya, kompetensi percakapan coaching yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee. Kira-kira dari 3 kompetensi itu kompetensi apa yang akan Bapak Sutikno kembangkan? Sementara ini yang perlu saya kembangkan itu mengenai mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot Bapak. 2 kompetensi tersebut gitu. Oh, ya bagus. Pada saat momen mengamati, saya akan spesifik mengamati Bapak Sutikno. Terus kemudian saya akan melihat alur dari proses coaching yang Bapak Sutikno laksanakan nanti dengan seksama. Dan sejauh ini kemampuan Bapak Sutikno dari 2 kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, Bapak Sutikno dari poin tersebut itu kira-kira berada di poin berapa? Kira-kira dari 1 sampai 5. Dari poin yang kompetensi coaching tadi,
saya sementara perasaan saya itu masih di posisi antara 2,5 sampai 3, belum sampai maksimal ketiga Bapak. Jadi harapan saya setelah pembelajaran coaching ini saya bisa meningkat menjadi 3 atau 4 lah. Harapannya seperti itu. Mestinya tidak lepas dari bimbingan dan arahan juga dari Pak Egi nantinya. Jadi bagus sekali untuk targetnya menurut saya Bapak Suteknya, karena dapat mencapai atau menginginkan target yang termasuk menurut saya tinggi itu. Nah, tapi tidak apa-apa, karena apa? Karena suatu target itu harus kita capai dengan semaksimal mungkin. Kemudian Bapak Suteknya, apakah bisa menyampaikan indikator ketercapaian kegiatan ini tentang peningkatan coaching seperti apa? Indikator yang ingin saya capai adalah saya nanti bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan yang akan disampaikan coach, sehingga saya bisa menangkap kata-kata kunci yang nantinya saya bisa gunakan untuk membuat pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach nanti bisa menerapkan kegiatan permasalahannya dan menggali mimpinya dengan baik, menemukan solusi dengan baik. Itu harapannya, sehingga dan saya juga indikator yang kedua, saya bisa melakukan refleksi dan juga bisa menahan emosional saya, sehingga saya bisa melaksanakan coach dengan tenang dan sabar dan bisa mengalir seperti alur tirta yang diharapkan. Baik. Sekarang ini Pak, terima kasih sudah melaksanakan pra supervisi ini dan sudah bisa menyampaikan kompetensi yang akan diinginkan. Terus dan menyampaikan indikatornya juga. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya ini semoga Bapak Suteknya dapat mencapai dari kompetensi yang diinginkan seperti tadi, termasuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali segala apa yang dapat dicurahkan dari coach Pak Suteknya nanti, dan dapat membantu coach tersebut menyelesaikan masalahnya dan mencapai tujuan yang diinginkan dari coach tersebut. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya yaitu Bapak Suteknya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan coach yaitu Bapak Mukandar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Egi. Para hadirin, kita akan melaksanakan kegiatan coaching, percakapan coaching dengan saya sendiri sebagai coach, dan beliau Bapak Mukandar SPD sebagai coach. Nah, kita awali dulu dengan percakapan ini langsung pada Bapak Mukandar yang memberikan permasalahan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Tek. Selamat siang juga Pak Mukandar. Terima kasih hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Tek. Alhamdulillah. Nah, ya. Bagaimana kabarnya Pak Tek? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia tentunya bisa bertemu kembali dengan Bapak Mukandar. Begini Pak Tek, saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Bisakah Bapak untuk berbincang-bincang sebentar Pak? Oh, enggak apa-apa. Dengan sangat senang hati Bapak. Dengan sangat senang hati untuk bisa menemani Bapak untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Dan kebetulan Bapak, pada siang hari ini saya free, tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini Pak Tek, saya ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik Pak. Saya rasa sudah seperti itu. Tapi ternyata dalam pelaksanaan kelas yang saya ampu sendiri Pak, di kelas 6 itu ada kendala yang perlu saya perbincangkan. Saya butuh penyelesaian dari Bapak. Oke, Gitu, bagus Mbak. Tadi Bapak ada permasalahan yang perlu diselesaikan Bapak ya. Betul Pak. Kira-kira
pada percakapan kucing pada siang hari ini, tujuan apa yang akan Bapak Mukan tercapai pada kegiatan kucing pada siang hari ini? Begini Pak, tujuan dari kegiatan kucing ini akan saya sampaikan kepada Bapak dengan harapan dapat meningkatkan minat belajar siswa secara aktif di kelas. Karena selama pembelajaran tadi di kelas terdapat hal yang begitu membuat tidak nyaman di dalam pembelajaran saya di kelas tadi, yaitu minat keaktifannya itu masih rendah. Keikutsertaannya untuk begitu minat belajarnya mengikuti pembelajaran di kelas itu sangat rendah, karena ada salah satu anak yang membuat penyebab itu muncul, yaitu munculnya gaduh di dalam kelas. Kemudian ada anak yang menjadi sumber gaduhnya, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas tersebut tidak berjalan dengan baik, Pak. Tidak seperti yang saya harapkan sebelumnya. Seperti itu. Berarti bagus. Berarti tujuan Bapak kepingin pembelajaran di kelas Bapak yang mengajar di kelas 6 lebih aktif lagi, tidak ada kegaduhan, Pak ya. Betul, minat belajarnya, minat anak semakin tinggi. Semakin tinggi dengan mengikuti pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Oke, sangat bagus sekali, saya mendengarnya sangat senang karena itu adalah merupakan suatu motivasi untuk kemajuan pendidikan di lembaga pendidikan kita ini. Nah, oke Bapak, mungkin kita sebelumnya kita identifikasi dulu permasalahan dari Bapak. Nah, apa yang akan Bapak kembangkan pada diskusi siang hari ini? Yang akan saya kembangkan dari diskusi pada siang hari ini yaitu meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Meningkatkan minat siswa. Meningkatkan minat belajar siswa di kelas, Pak. Nah, oke, kira-kira dengan perkembangan yang akan dicapai oleh Bapak ini, saat ini Bapak merasakan pembelajaran tentang meningkatkan minat anak untuk mengikuti pembelajaran itu pada posisi level berapa? Nah, siapa tahu nanti setelah perbincangan pada siang hari ini bisa meningkat, atau mungkin saya bisa membantu untuk meningkatkan minat tersebut. Posisi saat ini saya pada level yang ke 6. Baru ke-6 ya? Baru ke-6 dari 1 sampai 10 itu, karena ada hambatan-hambatan tertentu yang butuh penyelesaian, butuh solusi dari Bapak. Nah, bagus. Dari sini Bapak sudah mempunyai harapan peningkatan skala yang nantinya dari 6 meningkat ke level berikutnya. Nah, dari pernyataan peningkatan skala Bapak tadi, mestinya Bapak sudah punya solusi penelusuran sejauh mana penelusuran Bapak mengenai minat bakat anak, minat daripada pembelajaran anak mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bapak, untuk meningkatkan level yang saya tentukan, saya membutuhkan informasi yang lebih jeli, lebih membutuhkan pengamatan yang objektif, karena sumber dari masalah tersebut itu terjadi ketika salah satu anak yang sedang mengikuti pembelajaran di kelas melakukan kegaduhan, yaitu sedang berjalan ke depan ke belakang, ke sana kemari sambil mengganggu teman yang lain. Tidak dipungkiri bahwa anak tersebut itu memiliki keistimewaan. Jadi keistimewaan yang dimiliki anak tersebut yaitu double, Pak. Jadi tidak bisa
mengikuti pembelajaran, terkadang mengganggu pembelajaran temannya, itu karena dia mengalami autis. Autis, kemudian rangkap juga hiperaktif. Jadi komunikasi dari anak tersebut itu kadang kesana kemari tidak jelas, tidak sesuai dengan pembelajaran. Serta perilakunya yang cenderung untuk mengganggu teman, bahkan menyakiti teman. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi dengan Bapak untuk menyelesaikan masalah yang saya alami tersebut, agar minat untuk mengikuti pelajaran di kelas itu meningkat, tidak ada hambatan seperti itu. Oh, sangat bagus sekali. Bapak sudah menelusuri sumber permasalahan di mana ada anak pembelajaran Bapak yang mempunyai sikap yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Ada yang autis, kemudian hiperaktif tadi. Nah, kira-kira menurut Bapak selama ini sudah melaksanakan pembelajaran, sudah bergaul dengan anak tersebut, ada enggak cara yang efektif untuk Bapak terapkan supaya anak tersebut bisa kembali normal seperti yang lain? Baik Bapak, pada dasarnya saya menyadari betul Bapak, karena tidak dipungkiri anak yang istimewa tersebut harus kita layani, harus kami layani dengan sepenuh hati, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisi anak tersebut. Maka di suatu waktu anak tersebut membutuhkan pendampingan, maka saya melakukan pendampingan secara intensif. Jadi pendampingan anak yang istimewa tersebut tidak bisa dikatakan sama kepada teman-teman yang lain karena memiliki keistimewaan yang hiperaktif. Nah, dari sikap dan perilaku yang hiperaktif dan cenderung menyakiti teman tersebut, maka saya melakukan langkah-langkah mungkin bisa saya lakukan secara terus-menerus, dan kala-kala bisa saya memberikan motivasi tersendiri secara klasikal. Jadi teman-temannya yang lain juga membutuhkan pemahaman juga atas keistimewaan teman yang hiperaktif tadi, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Ketika anak yang memiliki keistimewaan hiperaktif tadi sedang mengganggu, maka teman yang mengganggu saya beri pemahaman agar tidak meladeninya atau tidak melayaninya dengan kembali mengganggunya. Karena apa? Agar anak yang normal tersebut memahami keadaan teman yang memiliki keistimewaan hiperaktif seperti itu. Dan juga saya bisa memodifikasi pembelajaran itu menggunakan media-media yang menarik. Bisa juga menggunakan media audio visual, memanfaatkan alat peraga yang sesuai, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Sangat bagus sekali Bapak sudah mempunyai ide untuk menangani anak-anak yang terlalu hiperaktif tadi, melalui pendampingan khusus utamanya ya. Pendampingan khusus dan juga membuat metode-metode pembelajaran yang menarik, sesuatu hal yang baru. Mungkin sangat bagus sekali. Mungkin ada cara yang lain Pak, mungkin ditambah supaya anak tersebut bisa di cover semuanya. Jadi untuk menghadapi anak yang memiliki keistimewaan memang butuh ekstra penanganan, pendampingan maupun menuntun anak tersebut agar sesuai dengan koridor pembelajaran yang diharapkan. Nah, dari situ maka saya mengambil langkah yang lain juga, bahwa berkolaborasi dengan teman guru yang lain ketika saya tidak melihat secara langsung perilaku-perilaku yang sekiranya mengganggu teman yang lain. Jadi tidak bisa saya laksanakan dengan sendirinya, karena saya sadar betul bahwa di suatu institusi, lembaga sekolah
dasar itu memang banyak elemen yang perlu dilibatkan seperti itu. Sangat bagus sekali Pak. Berarti ada beberapa langkah untuk menanyakan ide-ide yang Bapak kembangkan nanti untuk mengajar, termasuk juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Memang Bapak, untuk penanganan anak yang hiperaktif itu kita sebagai pengajar utamanya di tingkat SD memang butuh secepatnya untuk melaksanakan supaya tidak mengganggu pada teman yang lain. Nah, kira-kira langkah atau ide yang Bapak utarakan tadi, pelaksanaannya kapan Pak supaya anak itu bisa ditangani dengan cepat? Ya, begitu. Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah dalam penanganan ketika anak yang memiliki keistimewaan tersebut cenderung melakukan sesuatu yang sekiranya mengganggu ataupun perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dalam kelas, saya lakukan pendampingan secara rutin setiap hari. Berarti rutin setiap hari. Ini berarti saya sudah mulai Bapak laksanakan setiap hari ya? Setiap hari ya, pendampingan secara intensif setiap hari. Karena apa? Yang notabene saya sebagai wali kelas, ya, cenderung saya memiliki tanggung jawab penuh keadaan pembelajaran yang ada di kelas saya. Maka dari itu pendampingan secara intensif setiap hari, pembimbingan serta memberikan tuntunan agar anak tersebut itu memahami hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, harapan saya sendiri sebagai wali kelas 6 untuk memberikan keteladanan agar anak tersebut memahami hal yang baik dan untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, yang mana anak tersebut nantinya bisa hidup di masyarakat dengan bisa diterima dengan baik. Oke, sangat bagus sekali Bapak. Berarti pelaksanaan pendampingan itu dilakukan secara langsung Bapak, secara langsung. Anak ketika melakukan perbuatan yang kurang pas langsung diarahkan, betul Bapak, dibina dan diarahkan ke yang baik. Sangat bagus sekali. Begini Bapak, memang yang namanya lembaga sekolah pendidikan khususnya SD ini kan tidak bisa berdiri sendiri, butuh rekan atau suatu keluarga dalam lembaga tersebut, butuh yang namanya saling mendukung. Cara orang Jawa sengkuyung bareng-bareng. Kira-kira yang bisa membantu pelaksanaan kesuksesan Bapak dalam meningkatkan minat belajar anak tadi siapa saja Pak? Yang pertama, saya membangun dari diri saya sendiri, membangun dari keteguhan hati saya bahwa saya menyadari secara penuh ketika saya menjadi guru berarti saya sudah siap menghadapi anak dalam keadaan apapun. Bagus. Yang berikutnya saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lainnya juga. Karena apa? Di sisi lain anak tersebut melakukan kecenderungan perilaku yang sekiranya merugikan, merusak dan mengganggu, itu tidak hanya di dalam kelas. Apabila di luar kelas dan saya tidak mengetahui secara langsung, ketika ada guru lain itu mengetahui secara langsung, bisa memahami hal tersebut dan memberi pemahaman, penjelasan serta memberikan tuntunan agar anak tersebut terarah dengan baik. Kemudian saya juga berkolaborasi melakukan kerjasama dengan penuh dengan rasa tanggung jawab secara sepenuhnya kepada kepala sekolah. Karena di sini kepala sekolah berperan sebagai pimpinan dalam suatu lembaga, maka tindakan, kebijakan, bahkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan program-program itu sepenuhnya akan ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan suatu kerjasama dengan baik antara murid, guru, tenaga kependidikan juga, sehingga harapan yang saya inginkan dari anak yang memiliki kecenderungan tersebut bisa terarah dengan baik.
Dan selanjutnya tidak bisa dilupakan juga bahwa anak melaksanakan pendidikan di sekolah itu hanya sebagian dari waktu yang tersedia setiap hari. Nah, dari itu maka saya berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik antara orang tua, Sangat orang bagus tua sekali. siswa. Iya, sangat bagus Betul. sekali Bapak. Memang betul, tetap kita bisa berkolaborasi dengan utamanya adalah kepala sekolah yang sebagai nahkoda, Betul. penggerak penyetir dalam suatu lembaga tersebut. Sangat bagus sekali. Oke Bapak, kira-kira komitmen apa untuk memantau perkembangan anak dalam meningkatkan minat belajar siswa tersebut yang nantinya bisa Bapak laksanakan secara berkelanjutan? Baik, Pak. Untuk komitmen yang akan saya laksanakan dan saya terapkan mulai dari sekarang dan berikutnya adalah merancang pembelajaran itu dengan sebaik mungkin. Merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin, menentukan tujuan, kemudian melaksanakan dengan penuh kreativitas. Oke, sangat bagus sekali Bapak. Seperti itu. Berikutnya Bapak, Ya. kita sudah melaksanakan, Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, untuk diskusi kucing pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak sudah menemukan solusinya atau perasaan Bapak yang ketika sudah kamu rasakan? Itu perasaan saya sangat lega. Lega. Alhamdulillah saya sangat senang, saya sangat lega atas fasilitas yang komunikasi yang diberikan kepada saya untuk menentukan solusi dari masalah seperti itu. Terima kasih Bapak karena sudah sudah mendapat solusi dan perasaan Bapak lebih tenang lagi. Saya juga sangat bahagia sekali karena bisa membantu Bapak untuk mendengarkan dengan aktif apa keluh kesah Bapak, dan Bapak sudah menyampaikan dengan baik dan sudah menemukan solusi. Harapannya nanti setelah diskusi ini Bapak bisa menerapkan dengan baik dan bisa meningkatkan minat belajar anak dengan baik. Oke Bapak, kita akhiri pada percakapan kucing ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dan selalu sukses untuk Bapak dalam mensukseskan pendidikan. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Berikutnya waktu saya kembalikan kepada pengamat kaitannya dengan umpan balik pada percakapan kucing pada siang hari ini. Beliau pada Egi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Sutekno, selamat sudah melaksanakan kegiatan kucing pada siang hari ini tadi, dan saya sudah menyimak dan mencatat hal-hal yang penting untuk dapat kita kembangkan bersama. Jadi gini Pak Sutekno, kalau boleh saya tanya, setelah Bapak Sutekno tadi melaksanakan kucing, bagaimana perasaan Bapak Sutekno untuk pelaksanaan kucing tersebut? Alhamdulillah untuk perasaan saya pribadi sangat bahagia sekali karena sudah bisa membantu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Kuci permasalahannya, dan saya bisa menggali mendengarkan kata-kata kunci yang saya rangkai menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan akhirnya si Kuci bisa melaksanakan mendapatkan solusi yang terbaik pemecahan masalah. Kemudian gini Pak, dari pelaksanaan kucing tersebut itu kan ada beberapa pihak yang terkait, termasuk termasuk kucing. Apakah pelaksanaan kucing tersebut dapat memberikan manfaat yang baik menurut Bapak Sutikno? Sangat banyak sekali. Menurut saya pelaksanaan kucing pada hari ini, dengan melaksanakan kucing, satu utamanya saya bisa terbina mentalnya. Nah, terus terang kalau saya menghadapi orang-orang yang kalayak banyak, utamanya Pak Mukandar, Pak Egi yang super hebat, terus terang saya grogi. Tetapi dengan pelaksanaan kucing pada siang hari ini, saya bisa
santai, bisa slow, bisa grogi, rasa grogi saya hilang dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan nantinya untuk pelaksanaan coaching akan kita coba latih berulang-ulang supaya bisa meningkatkan kompetensi baik di supervisi akademi pendidikan. Gitu. Ya, baik untuk Bapak Sudekno, setelah saya simak tadi ternyata apa kompetensi yang Bapak Sudekno untuk coaching tersebut sudah lebih dari apa yang diperkirakan. Alhamdulillah sekali. Terus kalau boleh saya saran untuk kedepannya supaya proses coaching ini antara coach dan coaching itu akan berkesinambungan. Tidak hanya permasalahan pada kali ini, tapi untuk kedepannya itu akan memberikan suatu penyelesaian masalah yang berkelanjutan seperti itu. Terima kasih, semoga proses coaching ini, supervisi akademik ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri proses coaching ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat.